Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan, semua saudara yang hadir di gereja maupun yang beribadah di rumah. Mari kita sambut hari ibadah kita dengan sukacita dan kita minta pimpinan Tuhan supaya ibadah kita berkenan dan dituntun oleh Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri dan kita nyanyikan permohonan untuk Roh Kudus datang memimpin kita semua. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah, kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sudah memberkati kami hari ini ada di rumah Tuhan. Hari ini ada di rumah kami masing-masing dengan keadaan baik, tubuh yang sehat. Kami bisa mengadakan dan mengikuti ibadah Tuhan. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kami mohon kiranya ibadah ini berkenan kepada Tuhan. Karena itu kuduskan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami semua dengan kasih karunia Allah, mengampuni kami dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri akan dipermuliakan dalam ibadah ini, dan kami mohon kiranya kuduskan kami dari segala pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan, segala hal yang membuat kami, oh Tuhan, tidak konsentrasi, yang terpecah, pikiran kami yang bercabang Tuhan, kiranya Tuhan kuduskan dari segala yang akan mengganggu ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya memberkati para pelayan yang akan melayani ibadah ini. Biar kuduskan kami semua, supaya kami boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya, dan kuasa-kuasa lain yang bukan dari Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati, menurunkan berkat, supaya hari ini Tuhan kami boleh menyanyi dengan sukacita, kami boleh menyanyi dengan gembira, kami boleh berjumpa Tuhan dengan perasaan yang, oh Tuhan, mengasihi dan merindukan tanpa hambatan apapun, dan kiranya Tuhan dipermuliakan, memberkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya, karena kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan saudara duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, biarlah kita datang kepada Tuhan untuk kita terus bersyukur, karena Tuhan terus melindungi kita, memberikan kesehatan, bahkan kehidupan sampai saat ini. Itu semua hanyalah karena anugerah. Kita akan tinggikan Tuhan kita muliakan Dia, kita agungkan Dia.
kita bersyukur kepadanya. Ku bersyukur padamu atas kasih-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran Tuhan, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu Tuhan, tinggikan diri-Mu. Mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Mengatasi padamu Tuhan. Saya mohon seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran
Amin. Mengatasi bumi, kemuliaan-Mu mengatasi langit, kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Kita akan terus bersyukur memasuki hadirat Tuhan, karena Tuhan kita baik, sungguh baik. Kita akan pujikan Mari Masuk Gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya pun suka cita. Tuhan dia baik, Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya sukacita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik, sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Selamanya, selamanya, selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan bagi kita itu kekal. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang menjadi kekuatan kita, kemuliaan kita, permata kita. Tuhanlah segalanya buat kita. Oleh sebab itu firman-Nya adalah segalanya bagi kita, yang akan menuntun kita. Kita akan pujikan Engkaulah segalanya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah
permata yang indah Tuhan. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya, Yesus domba Allah. Saya minta seluruh jemaat berdiri. Yesus domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus domba Allah, mulia nama-Mu. Kau hapus segala dosaku. Saya minta semuanya berdiri. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya, saat jatuh kau angkatku Tuhan. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya, Yesus domba Allah. Yesus domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus domba when I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up and be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus domba Allah, mulia nama-Mu. Jesus is Lamb of God, Jesus, Lamb of God. Lagu selanjutnya saya serahkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih telah menyertai kami. Kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh-Mu menguasai kami di atas kelemahan dan keterbatasan kami masing-masing. Tuhan tolong supaya kami mampu menguasai diri kami, sehingga kami dapat fokus pada firman Tuhan. Tuhan kiranya tolong kami supaya kami mampu memahami firman Tuhan dengan baik. Biarlah kiranya Tuhan membukakan mata kami supaya kami bisa melihat keajaiban dari firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Silakan duduk kembali. Pagi ini adalah seri terakhir dari Buah Roh. Dari Buah Roh itu penguasaan diri. Mari kita buka bersama-sama dalam Matius pasal 5 ayat 28 sampai 30. Tema khotbah pagi ini tentu saja penguasaan diri. Mari kita baca bersama-sama karena cuma 3 ayat saja ya. Matius pasal 5 ayat 28 sampai 30. Satu, dua, tiga. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Cungkilah. Dan jika tangan yang menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Jika Saudara, ada seorang pria di Amerika mengalami kecanduan seks. Pria ini berusia 62 tahun dan akhirnya dia memutuskan untuk mengebiri dirinya sendiri. Kebiri secara kimiawi, artinya dia disuntik supaya mengalami disfungsi ereksi. Saudara, sebelum dia memutuskan untuk mengebiri dirinya sendiri, dia dikonseling dulu selama kurang lebih sekitar 6 bulan. Nah, dia memutuskan untuk mengebiri dirinya sendiri karena dia tidak tahan jadi langganan ke tempat wanita tunasusila dan sering sekali ke sana. Kemudian dia memutuskan mengebiri dirinya sendiri. Dan setelah dia dikebiri dan juga melakukan terapi hormon juga, ada orang yang tanya sama dia atau diwawancarai, gimana? Setelah kamu dikebiri, apakah nafsu seksualmu itu masih ada? Dia menjawab terus terang, tentu saja nafsunya masih ada. Apakah keinginanmu masih ada? Tentu saja keinginan saya masih ada. Keinginan saya masih ada. Nah, terus apa manfaat daripada pengkebirian itu sendiri? Dia berkata, setidaknya itu sangat menekan diri saya supaya saya tidak pergi ke tempat itu, dan nafsu saya yang menggebu-gebu itu sudah sangat tertekan. Bukan hilang, tapi sudah sangat tertekan. Jadi saudara-saudara, dia sudah melakukan apa yang dikatakan di firman ini. Kalau tanganmu membuat engkau sesat, potong saja. Kalau matamu yang membuat engkau sesat, ya dicungkil saja. Dan dia merasa yang menyesatkan dia adalah organ vitalnya. Makanya dia mengebiri dirinya sendiri. Tapi meskipun mengebiri diri sendiri, tetap saja dia masih memiliki niat untuk melakukan hal itu. Nah, saudara-saudara, sebenarnya apa yang memicu seseorang ini untuk bisa berpikir demikian? Ada sebuah koran di Inggris itu melakukan survei. 50% pria menjawab bahwa niat pemerkosaan itu dipicu oleh pakaian perempuan. 50% lebih nih ya. Saudara terima nggak terima, ini adalah sebuah survei yang ditanyakan kepada para pria. Kadang-kadang kan wanita, aku nggak salah kok pakai seperti ini, aku nggak salah kok pakai seperti itu. Tapi ini setelah disurvei ternyata 50% pria beranggapan bahwa niatan buruk itu lahir karena para wanita
mengenakan pakaian yang mungkin terlalu irit atau terlalu hemat gitu. Terlalu hemat. Nah, saudara, saya setuju dan saya juga tidak setuju. Karena apa? Sekarang tuh penyimpangan seksual itu bermacam-macam. Sangat bermacam-macam, saudara. Jadi, nggak usah pamer yang aneh-aneh. Dalam kisah Jawa pun, saudara tahu namanya Ken Arok. Kenapa dia naksir Ken Dedes dan bernafsu memilikinya? Saudara tahu nggak kenapa? Melihat betisnya, bukan melihat pahanya. Masih mending melihat pahanya. Ini tertarik karena melihat apa? Betisnya. Padahal zaman dulu belum ada kaos kaki tinggi ya. Jadi dia bernafsu karena melihat betisnya. Kemudian gara-gara ini cewek namanya Ken Dedes ini, wah, peperangan demi peperangan terjadi, bunuh-membunuh terjadi. Nah, saudara, memang agak sulit ya mengatakan bahwa jika pakaian itu memicu seseorang untuk berpikir yang tidak-tidak. Bahkan pemerkosaan tertinggi terjadi di daerah orang yang seluruh badannya ditutupi. Jadi sangat sulit kalau dengan begitu cepat menyimpulkan bahwa hal itu terjadi karena cara berpakaian. Nah, kita kembali ke pria tadi. Sudah dipotong, sudah dikebiri diri sendiri secara kimiawi, tapi kan tetap ada. Nafsunya tetap ada. Jadi tidak bisa disalahkan yang berpakaian dong. Dia sudah menekan juga, tapi tetap bisa ditekan. Nah, ada orang mengumpamakan seperti ini. Saudara, misalnya nih, gereja ini punya sebuah Lamborghini yang bagus itu ya. Saya nggak tahu seri berapa. Selalu diparkir di depan gereja dan tidak pernah dikunci. Diparkir di depan gereja tidak pernah dikunci. Kira-kira itu menarik orang untuk mencuri atau tidak? Mungkin masih aman ya, ada satpam. Coba sekarang kira-kira saudara punya rumah di Jalan Muara Karangraya ini. Setiap hari saudara parkir mobil mewah saudara di depan rumah saudara di Jalan Muara Karangraya dan tidak dikunci. Sebenarnya nggak ada yang tahu tuh mobil dikunci atau enggak ya kan. Tapi saudara parkir sana dan tidak dikunci. Terus kalau mobil itu diambil, yang salah siapa? Pencurinya atau yang parkir? Siapa yang salah? Nah, ini saudara bandingkan dengan seorang perempuan yang memakai baju yang terlalu terbuka. Siapa yang salah? Dua-duanya. Yang pakai baju terlalu terbuka atau yang pingin. Sama seperti orang parkir mobil mewah di depan rumah. Kalau saudara setiap saya ngantar anak saya itu ke sekolah dulu ya, itu ada sebuah rumah di Pik itu mobil Ferrari diparkir sembarangan saudara. Bukan cuma satu, tapi beberapa. Sampai kena jatuh daun-daun dan kotor, sampai saya mikir, ini orang apa terlalu banyak duitnya. Jadi diparkir sembarangan dan kotor dibiarin begitu saja. Jadi kalau ada orang berniat, yang salah siapa? Pandu bilang dua-duanya. Nah, saudara, menurut saudara yang lainnya gimana? Apakah yang salah dua-duanya? Yang pamer dan yang pingin? Atau salah satunya? Nah, jadi siapa yang tidak bisa menguasai diri? Yang pamer atau yang pingin? Nah, saudara, saya juga mengajarkan, ini contohnya ya, saya mengajarkan anak saya itu budaya pop. Budaya pop itu harus diajarkan. Karena kalau enggak, anak saudara bisa ketinggalan zaman. Dan sayangnya budaya pop zaman sekarang itu, cewek-ceweknya kalau menari di atas panggung, itu kayak enggak ngerti kalau bisa masuk angin aja saudara. Jadi semuanya ditunjukin, jadi dia enggak ngerti kalau itu orang bisa masuk angin gitu. Jadi semuanya serba terbuka. Saya memperkenalkan budaya pop, jadi kalau nonton YouTube saya temani. Ayo kita nonton sama-sama nonton YouTube. Dan karena supaya nggak ketinggalan, saya lebih memilih mereka untuk nonton BTS daripada grup musik wanita, seperti misalnya Blackpink atau yang seperti apa. Karena apa? Kalau Blackpink itu pakaiannya hemat gitu. Kalau BTS ini semua meskipun mereka pria ya,
pakaiannya lebih tertutup dan semua pasti tertutup gitu ya. Semuanya pasti tertutup dan narinya juga bagus. Makanya kalau mereka nonton Blackpink itu nggak boleh nonton ini Blackpink, kamu masih kecil, nanti ikut-ikutan pakai pakaian dan standarnya bisa berubah itu. Standarnya, oh ternyata pakai pakaian seperti itu pantas. Karena dia pakai pakaian seperti itu ditonton orang banyak tuh pantas, padahal anak-anak kan nggak ngerti. Kalau mereka di bawah panggung, ya itu pakai pakaiannya ya biasa, nggak ditunjuk-tunjukin seperti itu. Kalau misalnya mereka di jalanan, ya mereka pakai pakaian tertutup. Sono kan dingin. Kalau mereka pakai pakaian terbuka terus ya masuk angin setiap hari. Jadi kan anak-anak ini nggak ngerti bahwa kadang mereka melakukannya di studio, suhunya sudah diatur, terus menunjukkan pakaian yang seperti itu. Nah, memperkenalkan budaya pop perlu, tapi ditemani. Nanti kalau enggak, anak-anak ini enggak ngerti nih standar berpakaian yang benar seperti apa. Saya lihat mereka gitu enggak apa-apa kok. Karena kan kalau dikasih tahu belum ngerti nih anak-anak. Nah, saudara, kita kan juga enggak bisa menyalahkan ini para artis ini. Zaman sekarang ini kan di TV, saudara enggak usah melihat menjurus ke situs pornografi aja. Di YouTube itu cewek nari berpakaian seksi itu waduh banyak sekali. Kemudian cowok-cowok pamer tubuh itu juga banyak sekali, saudara. Dan yang nyanyi itu populer, bukannya tidak populer. Dan saudara tahu video di YouTube yang paling populer yang ditonton oleh lebih dari 5 miliar orang, Despacito. Saudara coba tonton itu Despacito dan suruh anak saudara nonton. Kira-kira pantas gak itu Despacito ditonton oleh anak di bawah 18 tahun? Nah, saudara, ini kita harus mensensor. Ini ada seorang filsuf namanya Plato. Di zaman dulu tuh dia sudah menasihatkan untuk sensorship, padahal belum ada TV, belum ada gambar. Yang ada hanya apa? Tulisan. Yang ada hanya cerita. Dia ditanyain, boleh nggak kita menceritakan kisah asmara antara Aphrodite dan Ares? Aphrodite kan dewi ya, seperti itu, saudara. Aphrodite dan Ares, boleh nggak kita menceritakan kisah asmara mereka? Nih Sokrates menjawab, tidak boleh, karena anak muda itu belum bisa menguasai dirinya seperti orang dewasa. Jadi anak-anak tidak boleh mendengar kisah asmara antara Ares dan Aphrodite. Jadi perlu ada sensor supaya tidak muncul nafsu. Nah, saudara, kembali tentang pakaian yang memicu perkosaan, ini kan juga sama. Sebenarnya ada beberapa hal yang memang perlu kita sensor atau kita tutupi supaya tidak muncul niatan yang jahat. Kita tidak memicu orang lain untuk berbuat jahat. Nah, perbandingannya seperti tadi. Saudara parkir mobil mewah di jalan, kalau dicolong, siapa yang salah? Jadi bisa dua-duanya salah. Nah, saudara, ada penyimpangan juga, ini penyimpangan tuh ya, namanya eksibisionis. Eksibisionis tuh suka pamer tubuh. Jadi dia tidak merasa bahwa pamer tubuh itu salah. Ada orang yang memang punya penyakit kejiwaan namanya eksibisionis. Jadi dia kemana-mana ya dipamerkan itu barang berharganya gitu ya, dipamerkan. Barang mewahnya dipamerkan. Karena ini sudah mengalami penyimpangan. Nah, kalau dia sudah kena seperti ini, butuh treatment. Butuh treatment. Dan kalau ada orang pengen, nah ini siapa yang salah? Nah, seperti yang kita bahas tadi, ini siapa yang salah? Yang memamerkan atau yang pingin? Jadi penguasaan diri ini melibatkan dua pihak, yang memamerkan dan yang menginginkan. Oleh karena itu yang pertama kita bahas dulu. Seseorang itu tidak mampu menguasai diri untuk memamerkan apapun itu. Mungkin saudara pamer tubuh, mungkin saudara pamer kekayaan, mungkin saudara pamer bakat, mungkin saudara pamer macam-macam yang bisa memicu orang lain setidaknya iri hati. Jadi kita buat lebih luas ini firman Tuhan ini, enggak cuma sekedar nafsu pria saja,
Karena juga wanita juga punya nafsu loh sebenarnya saudara. Ada teman saya yang cerita, bukan teman saya, seorang konselor tuh cerita, konselor pria suka konselingi wanita, dan wanitanya ngomong terus terang, Pak, setiap kali saya ngomong sama Bapak, saya terangsang. Nah saudara, siapa yang salah kalau gitu? Jadi nggak cuman pria, wanita juga bisa. Makanya itu harus hati-hati. Harus hati-hati, dua-duanya harus hati. Dan ini firman Tuhan ini nggak berlaku untuk pria doang, wanita juga. Dan nggak berlaku hanya untuk masalah sensualitas saja, tapi juga bisa diperlebar. Nggak hanya masalah sensualitas. Jadi banyak orang yang tidak bisa menahan dirinya untuk pamer. Seperti pamer mobil mewah tadi di depan rumahnya yang tidak dikunci ketika mobilnya dicuri. Siapa yang salah? Jadi sudah mungkin banyak orang itu tidak bisa menguasai dirinya untuk pamer. Banyak orang tuh suka pamer. Suka pamer, misalnya pamer kekayaan. Kenapa orang suka pamer kekayaan? Seperti zaman sekarang ini banyak orang, artis-artis itu pamer buku tabungannya. Rekeningnya ditunjukin ke orang-orang secara terbuka, kemudian belanjanya habis berapa juga ditunjukin. Nah, kenapa saudara mereka tuh orang tuh nggak bisa menguasai dirinya untuk pamer? Karena mereka pengen dapat pengakuan, pengen diakui kalau mereka kaya, kalau pengen diakui kalau mereka berduit. Coba saudara bandingkan dengan misalnya Bill Gates atau bosnya Facebook itu, kemana-mana kan pakai kaos oblong. Nah, kenapa mereka nggak pamer? Karena orang seluruh dunia udah pada tahu kalau mereka orang kaya. Yang ngumumin majalah ekonomi atau dan majalah bisnis mengumumkan bahwa mereka itu orang kaya. Jadi mereka nggak perlu menunjukkan barang mewah supaya mereka diakui kekayaannya. Mereka mungkin tidak menyombongkan kekayaan karena kompetisinya bukan di situ. Kompetisi mereka dalam hal teknologi. Jadi mungkin saja mereka sombong secara teknologi dan pengen menguasai dan mengendalikan orang lain. Jadi sombongnya mungkin bukan sombong kekayaan, karena kompetisinya bukan kompetisi kaya-kayaan. Kompetisinya adalah siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih bisa mengontrol dan mengendalikan dunia ini. Orang juga gak bisa menguasai diri seperti itu. Kemudian pengen apa lagi saudara? Saudara, dalam budaya Tiongkok zaman dulu ada orang namanya, ada sebuah posisi yang penting di bawah raja, Kasim. Dan seorang Kasim selalu dikebiri. Jadi dia tidak memiliki nafsu terhadap perempuan, supaya tidak memiliki nafsu terhadap perempuan. Tapi di cerita silat, saudara pasti tahu, musuh besar hero-nya itu pasti seorang Kasim yang pengen menguasai kerajaan. Dia pengen mendapatkan pengakuan. Jadi mungkin dia nggak bernafsu terhadap hal-hal yang diingini pria, misalnya wanita, tapi dia sangat pengen kekuasaan, tidak bisa menahan dirinya. Jadi dia pengen menunjukkan dirinya bahwa dia ini hebat. Dia pengen pamer. Dia pengen menunjukkan siapa dirinya. Dia pengen dapat pengakuan. Nah, saudara, pengen dapat pengakuan ini selalu tersembunyi. Kadang orang nggak suka pamer di sini, tapi suka pamer di sini. Nggak suka pamer di sini, tapi pamer di bagian lain. Oleh karena kita harus bisa menguasai diri untuk tidak pamer apapun itu. Karena bisa memicu orang lain untuk berbuat dosa. Jadi harus menahan diri. Nah, terus kalau misalnya demikian, apakah saya tidak boleh menikmati hidup? Ya, tetap boleh saudara. Kalau emang saudara kondisinya sesuai ya boleh. Kayak misalnya saudara kerja di tempat mobil mewah dan diberi hadiah mobil mewah. Apakah saya nggak boleh makainya? Ya boleh. Siapa yang bilang tidak boleh? Tetap boleh pakai mobil mewah. Tapi kan dikendalikan supaya kita tuh tidak pamer.
Jadi kalau punya kemewahan ya dipakai seperlunya. Kalau sekiranya tidak perlu, ya tidak usah dipakai. Buat apa memicu dosa? Kemudian mungkin saudara punya gaun yang sedikit seksi. Ya, apakah boleh dipakai? Ya boleh dipakai. Tapi makainya di kalangan di mana orang-orangnya itu sudah terbiasa melihat hal yang seperti itu. Jangan seperti cerita ada bule di India yang diperkosa rame-rame. Gara-gara apa saudara? Pakaiannya terlalu terbuka. Mereka di sana biasanya melihat wanita itu pakaiannya tertutup. Meskipun film India itu kan kadang suka dilihatin pusarnya. Itu cuma di film doang saudara. Kalau dalam kehidupan nyata enggak seperti itu. Mereka tetap ditutupi. Jadi boleh pakai seperti itu, tapi lihat tempatnya. Makanya kalau saudara lihat penganugerahan Oscar itu di TV, nah ceweknya kan pakaiannya seksi-seksi, tapi kan tidak terjadi kejahatan. Karena apa? Orangnya sudah terbiasa melihat hal seperti itu. Jadi boleh memakai barang seperti itu, tapi saudara harus berpikir tempatnya yang pas, harus disesuaikan. Jadi kita harus menguasai diri kita supaya tidak pamer. Harus menguasai diri supaya tidak pamer apapun itu yang dipamerkan. Harus dikuasai diri supaya tidak pamer. Nah, saudara, lanjut ke yang berikutnya. Satu, tidak bisa menguasai diri untuk pamer. Satu, tidak bisa menguasai diri untuk memiliki. Tidak bisa menguasai diri untuk memiliki. Memiliki apapun. Tidak bisa menguasai diri untuk memiliki, itu banyak sekali saudara contoh-contohnya. Saya kira saya tidak perlu menceritakan panjang lebar. Para politisi, meskipun mereka punya duit yang banyak sekali, tapi mereka masih tidak bisa menguasai diri mereka untuk memiliki kekuasaan yang lebih besar. Ada orang yang duitnya sebenarnya sudah banyak sekali, melimpah ruah, duitnya banyak, dimakan berturun-turun juga tidak akan habis. Tapi kenapa mereka masih pengen ini, pengen itu? Karena mereka pengen menguasai. Niatnya bukan lagi memiliki harta, tapi pengen memiliki kuasa. Kalau bisa saya bisa lebih berkuasa dari presiden. Kalau bisa saya jadi orang di balik layar yang mengendalikan negara ini. Itu tidak cuma satu saudara, orang yang punya niatan seperti itu banyak sekali. Oke lah, aku tidak bisa menguasai negara, nggak bisa mengendalikan presiden, aku pengen mengendalikan wali kota atau bupati. Orang-orang yang di balik layar menginginkan kekuasaan seperti itu tidak sedikit saudara. Pengen mengontrol gubernur, pengen mengontrol menteri, pengen mengontrol DPR. Itu banyak sekali saudara. Dan negara ini kacau ya karena orang-orang yang seperti ini. Orang yang tidak muncul di depan, mereka ada di belakang, tapi pengen menguasai, pengen mengontrol negara ini. Mengontrol perdagangan, mengontrol narkoba, mengontrol ini keluar masuknya barang. Mengontrol apapun itu, mengendalikan ini. Itu tidak sedikit saudara. Orang-orang yang di balik layar yang kena dampaknya ya kita semua. Karena orang-orang yang ingin bernafsu, mereka bukannya orang gak punya duit saudara. Mereka sangat punya duit, tapi masih pengen mengendalikan, pengen ngontrol negara ini. Nah saudara, itu lingkup yang besar. Lingkup yang kecil saudara sendiri. Kira-kira kita sudah bisa menguasai diri kita untuk memiliki enggak? Atau kita lihat apa-apa pengen? Jadi yang jadi problem sebenarnya bukan tangan kita, bukan kaki kita, tapi yang jadi problem utama adalah mata kita. Jadi harusnya mata ini ditutup saja kemana-mana. Jadi supaya enggak apa?
supaya tidak pengen. Kalau nggak berani dicungkil ya ditutup. Tapi namun apa daya, saudara sudah banyak mendengar hal-hal yang enak. Jadi meskipun matanya ditutup, telinganya masih dengar. Telinganya masih dengar. Jadi apa? Pengen. Makanya itu ada orang yang ngomong, Ayub itu ya, lebih bahagia itu bayi yang mati dalam kandungan. Karena mereka tuh nggak akan berdosa. Dia nggak lihat apapun, nggak dengar apapun. Jadi mereka tidak punya niatan untuk berdosa. Nah saudara, kalau kita memang untuk menekan mengingini itu sebagian besar tuh timbul dari mata. Karena itu kitab Pengkhotbah mengatakan bahwa mata tidak pernah puas untuk melihat. Jadi pengennya melihat terus. Saudara percaya nggak percaya? Kalau saudara nggak tidur, nggak dikasih lemah tubuh, dan saudara nggak tidur, pasti saudara tuh pentelengin itu HP 24 jam deh. Saudara mungkin nafsunya bukan nafsu yang lain, tapi nafsu mata ini nggak puas-puas, pengen nonton, pengen baca gosip ini nggak puas, nonton film ini nggak puas, main game ini nggak puas, matanya pengen terus-menerus dipuaskan. Kita nggak bisa menguasai diri kita terhadap hal ini. Padahal Tuhan sudah kasih kita anugerah, yaitu tidur. Tidur itu kan anugerah, kita bisa tidur itu anugerah. Tapi kita kadang, waduh masih pengen aja. Nah, saudara, kita harus menguasai diri kita. Solusinya gimana? Apakah kita harus seperti yang dikatakan Alkitab ini? Cungkilah matamu, penggalah tanganmu. Apakah solusinya seperti itu? Nah, tentu saja tidak, saudara. Solusinya ya saudara memang harus sering-sering menutup mata. Artinya berdoa. Harus sering-sering menutup mata, harus sering-sering berdoa. Kan sudah jelas firman Tuhan mengatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Sebab roh yang penurut tapi daging itu lemah. Jadi kita harus sering menutup mata. Cara kita untuk menguasai diri itu bukan terus-menerus membuka mata. Kita harus menutup mata kita. Artinya harus membatasi mata kita. Karena dengan melihat kita bisa terpicu untuk apa, saudara? Terpicu untuk kompetisi saling pamer. Iya enggak? Jadi tetangganya misalnya pamer mobil mewah, saudara juga pamer mobil mewah. Teman gereja saudara pakai iPhone 12, saudara beli iPhone 13. Padahal belum keluar, sudah pesan duluan. Jadi kenapa bisa pamer? Saudara lihat orang lain pamer, akhirnya pengen pamer juga. Saudara lihat orang lain memiliki, akhirnya saudara pengen memiliki juga. Jadi sumbernya karena kita tuh sebenarnya melihat orang lain. Karena itu kita harus membatasi diri untuk tidak melihat kanan kiri dan membatasi diri untuk menutup mata kita. Kita kuasai diri kita supaya kita bisa menutup mata kita dengan terus berdoa. Tanpa berdoa, saudara, akan sangat susah. Kita tidak akan bisa menguasai diri kita. Gimana caranya? Masing-masing tentu punya problem sendiri-sendiri untuk waktu doa, saudara. Kalau saudara naik pendeta ya pendeta tentu saja banyak waktunya untuk berdoa. Tapi kalau saudara yang menghadapi pekerjaan, saudara yang menghadapi persoalan sehari-hari, waktu doanya kan tentu saja sangat berbeda. Nah, saudara harus memiliki waktu untuk menutup mata saudara ini sungguh-sungguh. Miliki waktu untuk menutup mata saudara. Menutup mata untuk berdoa. Kemudian menutup mata untuk cuek. Ada sebuah buku, kalau saudara mau beli silakan beli di Gramedia. Ini sebenarnya judul bahasa Inggrisnya ini disensor gitu ya.
The Art of Not Giving a Tit gitu. Disensor dalam judul bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Indonesia sudah diterjemahkan. Seni untuk bersikap masa bodoh. Seni untuk bersikap masa bodoh. Kadang orang itu kenapa bisa pingin dan bisa pamer? Karena mereka nggak mau apa saudara? Nggak mau masa bodoh. Cuek itu kadang sangat diperlukan. Sangat diperlukan, kadang-kadang. Bukan selalu diperlukan. Tapi pada waktu tertentu, cuek itu diperlukan. Jadi yang pertama tadi menutup mata untuk berdoa. Yang kedua menutup mata untuk bersikap cuek terhadap hal-hal yang bisa merusak saudara. Kadang kita harus menutup mata dan mengabaikan hal-hal yang merusak. Jadi kalau ada tetangga pamer ya sudah biarin aja. Ngapain gue peduli? Kalau ada teman gereja pamer ya sudah biarin aja. Ngapain gue peduli? Ada orang tiba-tiba mamerin, ini loh. Biarin aja. Ada orang yang berusaha membandingkan misalnya anaknya. Wah, anakku sudah jadi seperti ini. Anakku sudah jadi seperti ini. Ya biarin aja. Ngapain aku peduli dengan kehidupan mereka? Banyak itu di Instagram ataupun di Facebook ataupun di berbagai macam media sosial. Orang-orang pamer masa bodoh. Bodoh amat. Ngapain dipeduliin? Kadang kita memang harus ngomong bodoh amat. Untuk apa saudara? Untuk supaya kita enggak memamerkan dan tidak pengen memiliki. Ini perlu. Salah satu cara menguasai diri ya memang harus bersikap bodoh amat pada kasus-kasus tertentu. Nah, tidak semua kasus. Kalau misalnya ada tetangga kelaparan kita enggak kasih makan ya itu salah. Tapi pada kasus tertentu kita harus bersikap bodoh amat. Kalau kita enggak bersikap bodoh amat, stres sendiri. Stres sendiri tidak bisa menguasai diri. Tidak bisa menguasai diri, merusak diri sendiri. Pengen membandingkan, pengen pamer, dan pengen memiliki. Nah, saudara harus mulai seleksi nih. Di mana dalam sisi-sisi kehidupan saudara, saudara harus bersikap bodoh amat. Harus masa bodoh. Karena kalau enggak membatasi diri saudara, saudara enggak akan bisa menguasai diri. Harus tutup mata. Jadi enggak usah dicungkil matanya. Tutup mata. Kalau saudara perlu terapi ya, sudah pergi terapi. Saudara perlu pergi ke konselor ya, sudah pergi ke konselor. Jadi kalau saudara merasa ada yang tidak beres dalam kehidupan saudara ya, kunjungi orang yang bisa membantu saudara untuk bisa pulih. Kalau saudara punya problem, aku tidak bisa bersikap masa bodoh, aku tidak bisa bersikap cuek, saudara belajar sama Pak Mulyadi. Resepnya apa? Karena memang apa? Kadang kita harus bersikap masa bodoh terhadap hal-hal tertentu. Kalau sudah enggak masa bodoh ya sudah enggak bisa menguasai diri. Nah, ini kan saya katakan bisa banyak hal. Tidak cuman menguasai diri terhadap masalah sensualitas saja atau masalah kekayaan, tapi mungkin masalah-masalah lainnya saudara yang membuat saudara tidak bisa bersikap masa bodoh. Orang lain lebih sukses duluan, dia lebih bisa mencapai ini duluan dan kita belum. Itu membuat kita tidak bisa menguasai diri dan karena kita sangat pengen, maka kita pakai cara instan. Dan cara instan itu merusak diri kita. Contoh paling sederhana, pengen anaknya nilai 100, ini kan PJJ. Aku pengen anakku berprestasi. Ya sudah, enggak usah anakku yang ngerjain PR. Aku aja. Supaya nilainya 100. Itu kan cara instan. Supaya apa? Wah, ini habis itu difotoin.
Difotoin taruh di Instagram, taruh di Facebook, anakku pinter. Padahal yang ngerjain maknya. Untung anaknya masih SD dan SMP. Kalau udah SMA terus soalnya matematika nggak bisa bantu. Nah saudara, karena tidak bisa menguasai diri untuk membandingkan diri, nggak bisa menguasai untuk pamer, makanya orang pakai cara instan. Tadi misalnya bantu anak, ada yang korupsi atau mengambil milik orang lain karena tidak bisa menguasai diri untuk dia kok hidupnya lebih baik. Aku juga harus bisa lebih baik. Gak mau tutup mata, udahlah dia lebih baik ya biarin aja. Dia seperti ini, ya udah biarin aja, aku fokus sama diriku. Nah, sudah ada kisah unik. Judulnya adalah siput yang pekerja keras. Siput pekerja keras. Ini cerita anak-anak saudara. Ada seekor siput. Dia tuh melihat buah ceri yang ada di atas, tinggi sekali. Pohon ceri kan tidak rendah, saudara. Kemudian dia pengen itu buah ceri. Dia naik perlahan-lahan. Nah, namanya siput tentu perlahan-lahan ya. Menurut kita, padahal menurut siput itu udah cepet banget itu. Dia udah cepet banget. Tapi bagi kita itu pelan. Nah, siput ini naik di tengah-tengah pohon itu dia diejek oleh burung-burung. Kamu siput, jalanmu pelan sekali. Gimana bisa kamu naik ke pohon ceri untuk dapat itu buah ceri? Kamu gak akan bisa. Karena apa? Kamu terlalu pelan jalanmu. Nanti buah cerinya keburu dihabisin sama burung-burung yang lain, sama kelelawar. Tapi si siput ini pantang menyerah. Dia kan namanya juga judulnya siput pekerja keras. Jadi meskipun diejek dan jalannya pelan, dia tetap jalan. Dia kuasai dirinya untuk fokus melihat buah ceri. Fokus melihat buah ceri, dia jalan. Kemudian ketemu sama ulat, padahal jalannya sama-sama pelan, tapi ulat setidaknya lebih cepat sedikit dibanding siput. Ya, si ulat ngejek, aku akan dapat buah ceri duluan dibandingkan kamu. Karena ulat jalannya kan lebih, ya sedikit lebih cepat lah dibanding siput. Kalau burung kan emang udah dapat buah ceri. Nah ini diejek sama ulat, kamu pelan. Siput agak minder dikit. Karena padahal ini sama-sama binatang melata. Tapi siput terus fokus sama buah ceri. Dan setelah lama kemudian, bukan beberapa saat ya, setelah lama kemudian dia akhirnya dapat itu buah ceri. Dapat juga itu buah ceri. Burung dapat lebih dulu, ulat dapat lebih dulu. Siput juga dapat kan? Dapat gak? Ya tapi kan agak belakangan. Tapi kan sama-sama apa saudara? Sama-sama dapat. Dia kenyang duluan, saudara kenyang belakangan. Gak masalah bukan? Daripada kelaparan. Jadi tidak masalah. Mau dia kenyang duluan ya biarin. Masa bodoh amat. Fokus sama apa yang saudara kejar. Nah sayangnya saudara, ketika saudara menutup mata, saudara gak tahu apa yang saudara pinginkan. Nah, supaya saudara menguasai diri, ini yang terakhir, saudara harus tahu apa yang saudara inginkan. Kalau saudara nggak tahu apa yang saudara inginkan, nggak akan bisa menguasai diri. Nggak bisa menguasai diri. Nah, saudara pengen apa dalam hidup ini? Tentu saja harus pengen yang baik. Jangan pengen yang tidak baik. Kalau saudara nggak tahu mau pengen apa, ya didoakan. Tuhan sebenarnya keinginanku ini apa? Coba saudara doakan. Kalau saudara tahu keinginan saudara, saudara pasti bisa menguasai diri. Nah saudara ketika SD, saudara itu belajar banyak pelajaran, SD, SMP, SMA. Tapi setelah kuliah, saudara pelajaran cuma satu. Gak seperti SMA lagi, ya kan? Kalau kuliah jurusannya sudah apa?
misalnya akuntansi, kemudian matematika, kemudian kedokteran, kemudian teknik, kemudian seni, kemudian musik. Padahal kalau SD saudara suruh belajar apa? Macam-macam. Itu seperti saya lihat Kristen bingung. Semua seni diajarin. Seni musik diajarin, seni rupa diajarin, kemudian ada satu seni tari diajarin. Seminggu tuh gambar, nyanyi, nari, belum macam-macam. Padahal kalau gede, dia kan harus pilih salah satu. Kamu pilih jadi apa? Pilih jadi orang yang pintar matematika, pilih jadi orang yang pintar misalnya IPA, pilih orang yang pintar nari, pilih orang yang pintar musik, pilih orang yang pintar gambar. Tetap harus satu kan yang dipilih saudara. Saudara gak bisa nyuruh Pak Benny main piano seperti Miss Kenia. Saudara gak bisa menyuruh Miss Kenia bisa gambar seperti Pak Benny. Tetap harus satu kan yang dipilih saudara. Nah kalau saudara pengen semuanya, itu saudara akan sulit mengalami perkembangan yang bagus. Gak bisa menguasai diri akhirnya saudara. Jadi kita harus bisa menguasai diri kita. Dan kita pengennya apa ini? Kamu pengennya apa? Kalau nggak tahu pengennya apa, nggak akan bisa menguasai diri saudara. Kamu pengennya apa? Pengennya di mana? Pengennya ngapain? Kalau saudara sudah tahu, saudara bisa kuasai diri dan saudara bisa fokus dan saudara bisa ngomong apa? Bodoh amat. Kamu mau ngapain? Bodoh amat, karena itu bukan tujuanku. Tujuanku ada di sini. Nah, kalau saudara nggak punya tujuan, diajak orang lain seperti tadi misalnya siputnya, wah siput kamu pelan. Aku udah selesai makan ceri, sekarang aku mau makan daun, kata si ulat. Oh iya, ceri ketinggian, aku nggak jadi makan ceri lah, aku belok ke daun. Sudah sampai di daun, jatuh dia. Daunnya karena nggak kuat nahan dia. Jadi saudara harus tahu fokusnya di mana. Nah kalau saudara mau, misalnya saudara ibu rumah tangga, ya fokusnya apa sebagai ibu rumah tangga? Saudara mau fokuskan anak saudara di mana? Di pelajaran apa? Mau fokuskan ke game? Tidak salah saudara. Seperti yang pernah saya share, ada game namanya Dota. Ini namanya nanti TI-10, The International 10. Itu full price yang dikumpulkan itu sudah kurang lebih 250 miliar. Hadiahnya saudara. Hadiah apa? Main game. Percaya tidak percaya. Hadiahnya 250 miliar. Makanya sekarang disebut e-sport. Hadiahnya segitu besarnya saudara. Dan kalau sudah lihat itu game yang nonton bukan 1-2 orang. Yang nonton orang main game itu satu stadion. Puluhan ribu orang nonton orang main game. Enggak masalah fokuskan anaknya ke game. Tapi benar-benar harus difokusin main game. Jangan nanti ini main game, gamenya nggak fokus, main ini, akhirnya gagal, tidak jadi gamer yang baik. Jadi zaman sekarang ini terbuka sekali banyak kemungkinan, saudara. Karena itu harus kita tahu pengen apa. Nah, kita rekap kembali. Saudara, orang tidak bisa menguasai diri karena dia orang itu tidak bisa menguasai diri itu ada dua. Tidak bisa menguasai diri untuk pamer dan tidak bisa menguasai diri untuk memiliki. Jadi dua-duanya. Satu pengen pamer, satu pengen memiliki. Kemudian gimana cara mengatasinya supaya kita bisa punya penguasaan diri yang baik? Pertama harus tutup mata. Tutup mata dalam arti doa. Karena Tuhan sendiri berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan, karena roh memang penurut tapi daging itu lemah. Tutup mata, berdoa. Kemudian tutup mata apa lagi saudara? Tutup mata masa bodoh. Bersikap masa bodoh. Bodoh amat. Saudara harus belajar bersikap masa bodoh terhadap hal-hal tertentu. Dan kemudian saudara harus punya satu hal yang diinginkan.
Karena saudara gak punya sebuah keinginan, saudara akan sulit untuk bersikap masa bodoh. Kalau saudara gak punya satu keinginan, saudara gak akan bisa berdoa dengan tekun. Karena setiap kali doa bingung, aku mau doa apa ini? Aku mau doa apa ini? Kalau dia punya satu keinginan, pasti akan terus didoakan. Nah, saudara, mari kita belajar hal ini. Untuk menguasai diri kita harus tutup mata untuk berdoa. Untuk menguasai diri kita harus tutup mata untuk bersikap masa bodoh. Untuk menguasai diri kita harus punya satu hal, tujuan yang kita ingin capai. Mari kita berdoa pada Tuhan, kita nyanyikan sebuah pujian. Mari kita pujikan sambil berdiri. Segala perkara-Mu ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuat itu ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Kita pujikan sekali dari awal. Saudara, serahkan segala masalah yang membebani saudara kepada Tuhan. Segala perkara-Ku ku serahkan padamu, Allah pembela. Apa kekhawatiran saudara, serahkan pada Tuhan. Ku taruh di kaki, Allah pemeliharaku, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat, tiada yang dapat merendahkanku. Saudara, bila Tuhan yang membuka pintu, gak ada yang sanggup menutupnya. Saudara punya keinginan apa? Sampaikan pada Tuhan. Ketika saudara punya tujuan, saudara akan bisa menguasai diri saudara. Ketika saudara punya tujuan, saudara akan menutup mata untuk tekun berdoa. Percaya saudara, Tuhan pasti buka pintu. Tuhan pasti buka jalan terhadap masalah yang saat ini saudara hadapi. Nyatakan segala keinginanmu kepada Tuhan,
dalam doa dan permohonan yang tidak putus-putusnya, saudara. Haleluya. Haleluya. Nyatakan keinginan saudara kepada Tuhan. Haleluya. Silakan saudara berdoa pada Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami menyatakan keinginan kami di hadapan-Mu, supaya kami mampu menguasai diri kami, ya Tuhan. Tuhan, kami menyatakan hasrat hidup kami di hadapan-Mu, supaya kami mampu mengendalikan diri kami, ya Tuhan. Tuhan, ajar kami supaya kami bisa bersikap masa bodoh terhadap hal-hal yang merusak kami. Tuhan, ajar kami supaya kami bisa cuek terhadap hal-hal yang membuat kami gagal. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa bersikap cuek ketika ada orang pamer, bersikap masa bodoh terhadap hal-hal yang bukan jadi fokus kami, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami. Kami serahkan masalah kami, keinginan kami, tujuan kami di hadapan-Mu. Kami yakin kalau Tuhan buka pintu, gak akan ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan buka jalan, gak akan ada yang bisa menghalangi. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita telah mendengar satu renungan bagaimana penguasaan diri terhadap keinginan. Penguasaan diri, kalau kita belajar dari Tuhan Yesus, maka kita harus masuk di dalam pikiran dan perasaan Kristus, seperti yang dituliskan dalam Filipi 2 ayat 5. Biarlah kita semua belajar dari segala yang kita dengar dari firman Tuhan, dan kita akan renungkan, dan saya umumkan juga pada minggu pertama bulan November, kita akan rangkum renungan-renungan yang kita telah dengar di dalam perjamuan kudus yang berfokus kepada korban Tuhan Yesus. Ya, saudara ingat dan ingatkan yang lain, minggu pertama bulan November kita mengadakan perjamuan kudus. Artinya kita akan berfokus kepada korban Tuhan Yesus. Sebab tiap kali kita melakukannya, kita diajar untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Bersyukur saudara sekalian, hari ini kita telah mendengarkan lebih lengkap lagi tentang penguasaan diri. Dan karena itu mari kita semua bersyukur, dan kita membawa persembahan kita, persembahan syukur kita ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Kita nyanyikan Aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku
berhenti. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Puji Tuhan, saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan juga menaikkan syafaat, doa syafaat bagi saudara-saudara kita yang sakit. Kita berdoa untuk Pak Bokim yang sakit. Kita tetap berdoa untuk Ibu Liana, Ibu Susan, juga para senior kita, Pak Robert, Pak Yan, biar semua diberi kesehatan oleh Tuhan. Ibu Pui, Bapak Liantono, dan Om Adin, supaya semuanya diberkati Tuhan. Kita berdoa untuk Ibu Sinwa, Ibu Mesyu, terus ya kita dukung supaya kesehatan saudara-saudara kita ini dipulihkan oleh Tuhan. Juga saudara, kita akan berdoa untuk keadaan Indonesia, keadaan dunia terhadap pandemi virus. Kabar burung yang sudah kita terima, di medsos, November mulai diadakan vaksinasi. Tetapi yang divaksin adalah garda terdepan kesehatan, TNI Polri yang menjaga keamanan, dan orang-orang yang diprioritaskan. Itu dengan vaksin yang diimpor 10 juta vaksin. Nah, saya tidak tahu sampai di kita kapan, ya. Karena 10 juta rakyat Indonesia ada 260 juta kira-kira, ya. Kalau sebulan sekali divaksin 10 juta akan berjalan 26 bulan. Jadi saudara jangan terlalu pede dulu. Karena giliran kita masih belum tahu divaksinnya kapan, ya. Karena itu tetap jaga kesehatan, jaga hati, sukacita, disiplin, melakukan protokol kesehatan. Juga di gereja kita nggak tahu sampai kapan kita, berapa lama lagi kita harus online dan terbatas. Tapi saya ingatkan pada saudara bahwa jangan terlalu optimis berlebihan, karena kalau sebulan 10 juta, 26 bulan baru kita tervaksinasi. Kalau 2 minggu sekali baru 13 bulan, artinya setahun lagi, ya. Dan memvaksin 10 juta orang itu tidak mudah. Karena itu tetap berdoa, tetap sukacita. Kalau saudara-saudara yang mendengarkan ibadah online, tetap setia, jangan bosan, ya. Terutama para senior, bersukacita di dalam kesesakan yang ada pada saat ini. Jangan putus asa. Terus kita berfokus kepada Tuhan. Mari kita gunakan waktu ibadah-ibadah kita untuk terus belajar firman Tuhan. Supaya kita pada saatnya nanti kita bisa menjadi seperti Tuhan Yesus, ya. Banyak orang mengatakan kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Tetapi saya ingin ingatkan, bukan kita hanya berfokus kepada dekat atau tidak dekatnya, tetapi apakah kalau Tuhan datang, kita sudah bisa
dikategorikan orang yang seperti Yesus dan pantas untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ayo saudara semua, kita semangat, kita bersukacita senantiasa, tetap berjaga dan berdoa, dan tetap setia. Ya, kita akan doakan saudara-saudara kita yang sedang di dalam kelemahan tubuh, dan saya persilahkan nanti pendoa syafaat kita akan Pak Abraham akan berdoa untuk doa-doa pokok kita. Mari kita nyanyikan dan kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan Aku berserah ya. Mari kita serahkan keadaan kita, diri kita kepada Tuhan. Saya persilahkan saudara. Kita nyanyi bersama-sama, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Tuhan, kami dapat berkumpul di tempat ini dengan izin kasih karunia dan kemurahan-Mu saja ya Bapa. Tuhan, begitu banyak yang ingin kami doakan Tuhan, yang ingin kami mohonkan, yang ingin kami panjatkan di dalam nama-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang kami doakan ini kiranya bisa Engkau dengar ya Tuhan. Kami ingin mendoakan untuk banyak hal, kami ingin mendoakan untuk para senior-senior, jemaat-jemaat senior kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya pemeliharaan-Mu senantiasa turun, melingkupi, menyertai, menghibur Tuhan. Dan berdoa untuk Pak Robert Yesu, Ibu Susan, kami berdoa untuk Pak Leontono, kami berdoa untuk Om Adin, kami berdoa juga untuk Pak Yan dan Bu Liana, kami berdoa juga untuk Ibu Pui, kami juga ingin berdoa untuk Pak Bokim, dan banyak jemaat senior lain Tuhan yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Tuhan, dimanapun mereka berada, berikan kesehatan, penghiburan, damai sejahtera, dan biarlah mereka dapat terus setia mengiring Engkau Tuhan, mendengar firman-Mu, setia dan berhikmat dalam kehidupannya. Masih Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk anak-anak Tuhan, anak-anak remaja KAA, juga Tuhan pelihara mereka dengan sukacita Tuhan. Kami tahu bahwa banyak sekali kendala yang kami hadapi dengan kondisi tekanan pandemik ini ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan senantiasa menyertai, memberikan penghiburan dan memberikan jalan keluar. Dan Tuhan akan memberikan kreativitas kepada orang tua dan memberikan kesabaran Tuhan. Kami mohonkan kesabaran padamu ya Tuhan, supaya para orang tua dapat
menumbuh kembangkan anak-anak dengan baik dan bijaksana. Tuhan, kami juga berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan kami yang kami tahu Tuhan ini hari-hari yang sulit, tapi kami percaya dan beriman bahwa jika Engkau yang mengizinkan kesulitan itu terjadi, biarlah kami mengambilnya sebagai sebuah berkat Tuhan yang memperkuat hidup kami Tuhan, memberikan kreativitas baru pada kami Tuhan, mendidik kami untuk lebih bijaksana lagi. Dan kami percaya bahwa Engkau yang mengizinkan, Engkau pun yang akan menyediakan jalan Tuhan. Amin. Tuhan, kami berdoa untuk kami semua, jemaat-Mu, Tuhan pelihara, berikan kesehatan, penghiburan, hikmat, akal budi dan bijaksana-Mu. Biarlah kami dapat terus melangkah pasti setia bersama Engkau Tuhan. Kami tahu bahwa segala sesuatu sumber kehidupan, pengharapan hanya ada pada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk pandemi ini Tuhan. Kami tahu bahwa sudah beberapa pihak menyatakan sudah menemukan vaksin dan yang mulai akan diedarkan Tuhan. Dan kami tahu bahwa perjalanan ini masih cukup panjang Tuhan. Tuhan, perkuat iman kami, berikan perlindungan pada kami. Tuhan, terima kasih pemeliharaanmu seperti biji matamu Tuhan pada kami semua, bahwa kami tahu bahwa waktumu bukanlah waktu kami. Dan bahwa kami meyakini juga bahwa Engkau yang menyediakan semua yang terbaik terjadi atas kehidupan kami. Biarlah kami dengan setia menunggu dan pandemi ini dapat kita semua kalahkan Tuhan dan semua dapat kembali normal. Masih Tuhan, berdoa untuk negara kami Tuhan, berkati para pemimpin-pemimpin negara ini Tuhan, jauhkan dari sikap serakah, egois Tuhan, haus kekuasaan, kecintaannya pada uang Tuhan, mendewakan uang, dan biarlah mereka mendedikasikan hidup mereka untuk negara ini Tuhan, untuk banyak rakyat Indonesia ini. Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan lingkupi berkat-Mu Tuhan, dan Tuhan sertai kami juga dimanapun, seperti janji-Mu Immanuel Tuhan, sertai kami jaga kami dengan tiang awan, tiang api-Mu. Masih Tuhan, doa seruan yang kami naikkan, panjatkan dan harapkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengar doa-doa kami. Kami percaya setiap doa anak-anak-Mu, baik yang dipanjatkan secara pribadi maupun bersama, Tuhan sudah mendengar dan Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan apa yang Kau pandang baik. Karena itu kami beriman terus kepada Tuhan, dan dengarlah doa-doa kami, baik saudara-saudara kami yang di rumah maupun yang di tempat ini, supaya semua kami Tuhan mengarahkan hati kami hanya kepadamu. Kami berdoa untuk ibadah online remaja, kami berdoa untuk ibadah online anak-anak, kami berdoa untuk ibadah online yang akan berlangsung lagi beberapa waktu ke depan. Dan Tuhan tolong kami semua, supaya kami setia, supaya kami terus berbakti kepada Tuhan. Kami berdoa untuk hari Natal yang akan diadakan secara online. Tuhan berkati persiapan-persiapannya, Tuhan berkati para panitia, Tuhan memberkati setiap langkah yang sedang dan kami kerjakan.
Kami bersyukur Tuhan sudah mendengar doa kami. Biarlah kiranya Engkau menilik anak-anak-Mu, para jemaat, para pendengar siaran online ini. Berkati keluarga mereka, berkati anak cucu mereka, berkati pekerjaan mereka, supaya mereka semua terpelihara oleh karena berkat-berkat Tuhan. Berkati segala kesulitan finansial, kesulitan sosial bagi anak-anak, kesulitan sosial bagi para remaja. Tuhan, peliharakan kami seperti biji mata Tuhan, dan kami akan berjalan terus dengan setia, karena Engkaulah Tuhan pohon segala selamat dan sumber berkat bagi kami semua. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber kasih Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Marilah saudara sekalian, kita akhiri ibadah kita, karena kita tahu Allah sumber segala anugerah dan kasih-Nya Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus akan terus menyertai kita dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita semua yang diberkati katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Silakan duduk, ibadah telah selesai, kita bersatu sebelum kita meninggalkan tempat kita masing-masing.